Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Retno pada materi pelajaran ekonomi kelas 12, materi buku besar utama dan buku besar pembantu perusahaan dagang. Buku besar utama, pengertian buku besar adalah buku yang berisi perkiraan-perkiraan yang mengikhtisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal. Penting diingat bahwa banyaknya jumlah perkiraan buku besar yang dibutuhkan atau dicatat perusahaan berbeda-beda, karena tergantung kepada kekayaan dan keuangan perusahaan, jenis kegiatan, volume transaksi, dan informasi yang diinginkan. Akun-akun buku besar yang dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Akun real atau real account, yaitu akun-akun yang terdapat di dalam neraca, misalnya aktiva, utang, kewajiban, dan modal. Akun nominal adalah akun-akun yang terdapat pada laporan rugi laba, misalnya akun pendapatan dan beban. Fungsi buku besar antara lain: 1. Sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. 2. Sebagai alat menggolongkan data keuangan serta dapat untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening atau akun yang sebenarnya, apakah perbedaan atau tidak. 3. Sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau telah dicatat dalam jurnal. 4. Sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. C. Bentuk buku besar yang digunakan oleh suatu perusahaan juga berbeda-beda, disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan. Pada dasarnya, bentuk buku besar terbagi menjadi dua, yaitu bentuk T dan bentuk skontro. Adapun bentuk T seperti berikut ini. Sisi sebelah kiri debit, sisi sebelah kanan kredit. Ya, kita ambil contoh bentuk perkiraan kas. Bentuk T-nya seperti ini. Total debit harus sama dengan total kredit supaya balance atau seimbang. 2. Bentuk skontro atau 2 kolom dan 4 kolom. Jadi bentuk skontro ini ada yang 2 kolom seperti ini. Tanggal keterangan referensi debit, tanggal keterangan referensi kredit, atau 4 kolom seperti ini. Tanggal keterangan referensi debit kredit, saldo debit kredit. Ini yang biasa digunakan oleh siswa ya. Yang D, cara melakukan posting dari jurnal ke buku besar. Langkah yang harus dilakukan dalam proses posting dari jurnal ke buku besar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pindahkan tanggal kejadian yang ada pada jurnal ke kolom tanggal di buku besar yang bersangkutan. Jadi misalnya ini, ya, ini dari jurnal umum. Pindahkan dulu kolom tanggal yang ada di jurnal ke buku besar. Tentunya setelah kita membuat nama akun buku besarnya ya. 2. Pindahkan jumlah debit atau kredit ke kolom debit atau kredit pada buku besar yang bersangkutan. Pindahkan kolom debit yang ada di jurnal atau kredit ke buku besar yang bersangkutan. Di sini saya mengambil contoh misalnya jurnal umum. Kita memposting dari jurnal umum. Ya, memindah bukukan dari jurnal umum ke buku besar. Karena di sini jurnal umum ini ada 2 perkiraan yang berbeda, maka di sini juga kita membuat buku besar sebanyak akun yang ada. Kalau seandainya di dalam jurnal ini muncul beberapa macam perkiraan dengan nama yang sama, maka tetap kita buatkan satu perkiraan yang sama itu dengan satu nama. Misalnya kas muncul berulang kali pada tanggal transaksinya, maka tetap kita buatkan satu buku besar kas yang nantinya menampung semua transaksi yang terjadi. Ya, ini kas
Jurnal umum halaman 1, masukkan keterangan kas buku besarnya. Referensi jurnal umum. Referensi ini kolom untuk mencatat dari jurnal mana kita membukukan kas ini. Di sini karena dari jurnal umum halaman 1, maka referensinya JU halaman 1. Debit, ini dimasukkan debit, saldo debit. Berikutnya, aturan debit dan kredit. Aktiva, debit bertambah di debit, berkurang di kredit. Utang bertambah di kredit, utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Prive bertambah di debit, berkurang di kredit. Pendapatan berkurang di debit, bertambah di kredit. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Coba kalian amati. Akun, aktiva, utang, modal, prive, pendapatan, dan beban ini. Dari ke-6 akun ini, maka akun yang bertambah di debit adalah akun aktiva, prive, dan beban. Sedangkan yang bertambah di kredit, akun, hutang, modal, dan pendapatan. Jadi kebalikannya ya, kalau bertambah di debit berarti berkurangnya di kredit. Kalau bertambahnya di kredit, maka berkurangnya di debit. F. Contoh transaksi buku besar. Penerapan pada transaksi perusahaan ke dalam buku besar adalah sebagai berikut. Bengkel Cahaya Hari yang didirikan oleh Tuan Hari berikut ini adalah rincian kegiatan transaksi pada bulan Februari 2016. Di antaranya, ini transaksinya, ya. Kemudian dari transaksi itu kalian diminta untuk membuat buku besar. Ya. Ini, penerapan pada transaksi perusahaan ke dalam buku besar adalah sebagai berikut. 1. Tuan Hari menanamkan uang ke dalam perusahaan sebagai modal sebesar 35 juta rupiah. Di sini buku besar yang harus kita buat adalah buku besar kas. Nah, tulis di sini. Perkiraan kas tanggal 1 Februari, keterangan setoran modal Tuan Ansuri debit 35 juta, kredit saldo debit. Ini saldo tunggal ya, karena saldonya hanya satu kolom. Kalau saldo rangkap, kolomnya ada 2, seperti pada contoh ini. Ya, ini saldo rangkap atau bentuk 4 kolom. Sedangkan yang tadi adalah bentuk 3 kolom. Yang kedua, menerima kredit dari bank sebesar 90 juta. Berarti ini kas pada utang. Kasnya bertambah lagi. Nah, ini 2 Februari pencairan kredit dari bank 90 juta rupiah debit. Kredit sekarang saldonya berubah menjadi 125 juta. Tadinya 35 juta, bertambah lagi 90 juta jadi 125 juta. Kemudian tanggal 4, membeli peralatan bengkel sebesar 75 juta secara tunai. Berarti peralatan bengkel bertambah, kas berkurang. Kita lihat kasnya berkurang. Tanggal 4 membeli peralatan. Kas berkurang di mana? Di kredit. Di 75 juta. Kita lihat di sini tadi aturan debit dan kreditnya ya. Kas itu termasuk aktiva. Berkurang harus di kredit. Ya. Jadi di sini kalian harus menghafalkan macam-macam nama akun dari penggolongan akun yang ada.
Kemudian peralatan bengkel, kita lihat buku besar peralatan bengkel. Nah, tanggal 4 keterangan pembelian, debit 75 juta, saldo 75 juta. Tanggal 5, perusahaan membayar kontrak sewa bengkel 3 juta untuk 1 tahun. Berarti di sini sewanya bertambah, ya, membayar kontrak sewa bengkel 3 juta. Berarti sewa ini, sewa gedung dibayar di muka. Keterangan pembayaran sewa, debit 3 juta, saldo 3 juta. Kreditnya kas, karena kas berkurang untuk membayarnya. Ya. Ini saldonya tadinya 50 juta, karena berkurang 3 juta, jadi tinggal 47 juta. Berikutnya, membeli perlengkapan dari Jaya Sakti secara tunai 1.400.000. Berarti perlengkapan bertambah, kas berkurang. Kita lihat. Perlengkapan. Ya, ini. Tanggal 7. 1.400.000 perlengkapan. Tanggal 7 keterangan pembelian tunai debit 1.400.000 karena kita beli berarti bertambah perlengkapannya, saldo 1.400.000. Kemudian tanggal 20 menerima uang dari para langganan untuk jasa bengkel yang diberikan. Tanggal 20 ini sebesar 52 juta. Kita lihat kas bertambah. Tanggal 20 penerimaan dari pendapatan jasa debit 52 juta. Berarti kasnya sekarang saldonya 97.600. Kemudian pendapatan jasa bengkel 52 juta. Kredit ya. Ini. Kemudian berikutnya membeli perlengkapan berupa oli, air, aki, mur, baut dari Wahana Autosport dengan cara kredit sebesar 66 juta rupiah. Tanggal 21. Pembelian kredit berarti utang bertambah. Perlengkapannya bertambah. Kemudian tanggal berikutnya pemakaian perlengkapan sebesar 3.500.000. Berarti perlengkapannya berkurang. Pemakaian perlengkapan kredit pada beban perlengkapan ya. Mana beban perlengkapan? Nah ini 3.500.000 debit. Kemudian membayar gaji dan upah pegawai 6.750.000. Beban gaji
debit, kas, kredit. Kita lihat 25 beban gaji. Nih, beban gaji bulan Februari keterangan debit. Nah, kemudian tanggal 26 membayar macam-macam biaya. 2.250.000. Nah, beban macam-macam 2.250.000 debit, saldo debit, kasnya kredit. Kita lihat 2.250.000 tanggal 26 ya. Kredit ini berkurang. Sebelah sini saldonya tetap debit. Kemudian tanggal 28 membayar kepada bank 5 juta untuk pembayaran angsuran pokok pinjaman dan 1 juta untuk pembayaran bunga pinjaman. Berarti kas berkurang 6 juta. Pembayaran angsuran bank kredit. Kemudian utang berkurang ya. Utang bank nih 5 juta. Debit karena utang berkurang sebelah debit. Saldonya berkurang. Kemudian beban bunga. Nih. Beban bunganya 1 juta, bunga bulan Februari 1 juta debit. Ya, beban bertambah di debit. Kemudian terakhir penyusutan peralatan bengkel 1.900.000. Berarti beban penyusutan peralatan bengkel ya pada akumulasi penyusutan peralatan bengkel. Akumulasi penyusutan peralatan bengkel ini. Keterangan penyusutan Februari kredit 1.900.000, saldonya kredit 1.900.000. Ya. Itu merupakan buku besar utama. Ya. Sekarang yang kedua adalah buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini merupakan perluasan dari buku besar umum ya, merupakan kontrol ya terhadap buku besar utama. Karena di sini buku besar pembantu merupakan rincian dari salah satu akun buku besar umum atau buku besar utama. Buku besar pembantu atau disingkat dengan buku pembantu ini ada dua macam, yaitu buku besar pembantu hutang dan buku besar pembantu piutang. Untuk buku besar pembantu hutang itu fungsinya untuk mencatat perubahan hutang kepada kreditur secara individual sehingga merupakan rincian dari akun hutang dagang dalam buku besar umum. Jadi di sini gini, perusahaan kan mempunyai hutang, ya. Dia kan juga melakukan pembelian barang dagangan untuk dijual kembali. Sehingga di sini dia akan memiliki hutang pada perusahaan lain. Lah, hutang itu harus dibayar. Kepada siapa saja kita membayarnya itu dapat kita lihat pada buku besar pembantu hutang. Ya. Adapun buku besar pembantu piutang itu rincian dari akun piutang dagang dalam buku besar umum. Nah, biasanya kita melakukan pencatatan di dalam buku besar pembantu piutang itu kalau terjadi transaksi piutang. Ya. Jadi dalam transaksi kegiatan usahanya, perusahaan itu juga menjual barang. Perusahaan dagang transaksinya kan membeli dan menjual kembali barang dagangan tanpa proses lebih lanjut. Berarti di sini kepada siapa dia menjual? Yaitu kepada debitur. Sehingga nantinya dia akan melakukan penagihan. Kepada siapa saja yang harus ditagih, itu kita lihat di dalam buku besar pembantu piutang. Ya. Sumber pencatatan dalam buku besar pembantu adalah bukti-bukti transaksi yang mengakibatkan perubahan baik terhadap hutang maupun piutang perusahaan. Misalnya, faktur pembelian, faktur penjualan, bukti pengeluaran kas, bukti penerimaan kas, dan nota debit atau kredit.
Dengan demikian, dalam perusahaan yang menyelenggarakan buku besar pembantu hutang dan buku besar pembantu piutang, bukti transaksi yang mengakibatkan perubahan pada hutang dan piutang dicatat dengan prosedur sebagai berikut. 1. Dicatat dalam buku jurnal untuk dipindahkan ke dalam buku besar, baik setiap pos jurnal secara individu maupun secara kolektif. 2. Dicatat di dalam buku besar pembantu yang selanjutnya pada setiap akhir periode tertentu dari data buku pembantu disusun daftar neraca saldo. Daftar saldo. Artinya, dari data buku pembantu hutang pada akhir periode disusun daftar saldo hutang dari data pembantu piutang. Disusun daftar saldo piutang. Ya. Jadi begini. Pada akhir periode dari data buku pembantu hutang akan disusun daftar saldo hutang. Sedangkan dari buku pembantu piutang akan disusun daftar saldo piutang. Jika terjadi kesalahan pencatatan, baik dalam buku pembantu, saldo akun hutang dalam buku besar pada akhir periode harus sama dengan jumlah hutang menurut buku besar pembantu hutang atau daftar saldo hutang. Demikian pula saldo akun piutang harus sama dengan jumlah piutang menurut buku besar pembantu piutang. Ya. Pencatatan dalam buku besar pembantu hutang. Buku besar yang pertama, tata cara mencatat bukti transaksi dalam buku pembantu hutang. Buku pembantu hutang merupakan kumpulan akun kreditur. Ya. Diingat-ingat, hutang harus dibayar kepada siapa? Perusahaan punya hutang. Itu kepada kreditur. Jadi merupakan kumpulan akun kreditur pihak kepada siapa perusahaan mempunyai utang. Bentuk akun dalam buku pembantu tidak berbeda dengan bentuk akun besar umum. Misalnya perusahaan mempunyai hutang pada PT Sari Bandung. Dalam buku pembantu hutang disediakan akun rekening untuk PT Sari. Jadi sebagai berikut, misalnya krediturnya PT Sari. Sumber pencatatan dalam buku pembantu hutang itu terdiri dari 1. Faktur pembelian. 2. Bukti pengeluaran kas untuk pembayaran hutang. 3. Nota debit atau kredit sebagai bukti pengembalian barang yang dibeli dengan pembayaran kredit atau retur pembelian. Sebagai ilustrasi pencatatan transaksi dalam buku besar pembantu hutang, berikut ini sebagian data kegiatan Sari Adversing dalam bulan Juli 2020. Kita lihat. Yang pertama, data hutang kepada kreditur pada tanggal 1 Juli 2020. Bahwa ternyata PT Sari ini mempunyai hutang kepada ini. PD Sumber Warna, PD Aneka Sarana, PD Karya Muda, sejumlah ini. Yang kedua, transaksi yang terjadi dalam bulan Juli antara lain sebagai berikut. Pembelian kredit perlengkapan studio tanggal Juli tanggal 6, tanggal 14 dan tanggal 25 dengan total kredit pembelian atau pembelian kredit sebesar 9 juta. Ya. Kemudian pada PT Sari juga melakukan pembayaran hutang kepada kreditur. Nah, jadi di sini ringkasan transaksi yang terjadi pada PT Sari pada bulan Juli 2020, selain dia melakukan pembelian kredit, dia juga sudah membayar utangnya kepada kreditur ini, PD Sumber Warna, Karya Muda, Aneka Sarana, Sumber Warna yang totalnya 7.500.000. Berdasarkan data di atas, pahami keterangan berikut ini. Data hutang tanggal 1 Juli 2020 tercatat dalam buku besar akun hutang dengan sebagai
saldo kredit tanggal 1 Juli sebesar Rp8.500.000. Ini ya. Ini. Ya. Ini data hutang per 1 Juli 2020. Kemudian sementara rinciannya tercatat dalam buku besar pembantu hutang sebagai saldo kredit tanggal 1 Juli 2020 pada rekening masing-masing kreditur. 2. Faktur pembelian dicatat sebagai A. Semua faktur pembelian dicatat dalam buku jurnal pembelian. Sehingga pada 31 Juli 2020 akun perlengkapan studio didebet dan akun hutang usaha dikredit. Ini ya, 9 juta. 2. Masing-masing faktur pembelian dicatat dalam buku pembantu hutang dengan mengkredit rekening kreditur yang bersangkutan. 3. Bukti pengeluaran kas untuk pembayaran hutang dicatat sebagai berikut. 1. Bukti pengeluaran kas untuk pembayaran hutang berjumlah 7.500.000, yaitu ini. Ini ya. Dan masing-masing bukti pengeluaran kas dicatat dalam buku pembantu hutang dengan mendebet rekening kreditur yang bersangkutan. Setelah dicatat seperti di atas, maka akun hutang usaha dalam buku besar dan rekening kreditur akan nampak sebagai berikut. Kita lihat satu persatu. Ya, ini adalah buku besar utama utang usaha. Ya. Dari mana buku besar utama diambil? Ini dari transaksi jurnal. Ya. Kita lihat di sini karena ini buku besar pembantu ya. Buku besar pembantu utang. Ya. Saya ulangi. Setelah dicatat seperti di atas, akun utang usaha dalam buku besar dan rekening-rekening kreditur dalam buku pembantu hutang tampak sebagai berikut. Akun hutang usaha, buku besar akun hutang usaha. Tanggal 1, saldo kredit 8.500.000. Yaitu 31 Juli ya, sama dengan tanggal 1 Juli. Ini berapa tadi? 8.500.000. Ya. Kemudian posting jurnal pembelian halaman 1 JPB kredit 9 juta. Ini. Kemudian saldo kredit, ini kredit lagi berarti 17.500.000. Kemudian jurnal pengeluaran kas ini 7.500.000 rupiah. Debit karena utang bayar utang itu utangnya berkurang. Ya, debit 7.500.000 berarti ini dikurangi saldonya menjadi 10 juta. Ya. Perhatikan akun utang usaha di atas. Dalam kolom referensi atau ref, ditulis JPB 1 dan JKK 1, anggap transaksi dicatat dalam buku jurnal khusus. Dan data yang bersangkutan masing-masing diposting dalam buku jurnal pembelian halaman 1 dan buku jurnal pengeluaran kas halaman 1. Jadi JPB ini singkatan dari jurnal pembelian. Min 1 itu halaman 1. Ya. Seperti contoh berikut ini. Yang tadi sudah saya jelaskan. Contoh jurnalnya ini ya.
Ini jurnal umum, ini halaman 1 ya. Nah, ini JU1. Kalau ini JU10, ini ya JU10. Ya. Tergantung halaman jurnalnya. Halaman berapa, kemudian nanti ditulis dalam kolom referensi yang ada di buku besar. Saldo ini udah. Yang kedua, akun utang usaha di atas pada tanggal 31 Juli 2020 menunjukkan saldo kredit 10 juta. Jumlah tersebut harus sama dengan jumlah hutang menurut buku pembantu hutang pada tanggal yang sama. Ya. Nah, sekarang kita lihat buku pembantu hutangnya atau buku besar pembantu hutang. Ini masing-masing nama krediturnya, ya. Utang itu harus dibayar. Kepada siapa kita membayar? Kepada orang yang memberi hutang atau kreditur. Jadi untuk ini buku besar utama utang usaha jumlahnya 10 juta. Ini nanti harus sama dengan rincian buku besar pembantu hutang. Ya, yang memuat nama kreditur. Coba kita cek ya. Untuk buku besar hutang usaha ini buku besar utama ya. 10 juta. Apakah sama jumlahnya dengan rincian yang ada di buku besar pembantu hutang? Di sini nama krediturnya Aneka Sarana 3.700.000 saldo akhirnya ya. Kita tambahkan kreditur Karya Muda saldonya 2.500.000 berarti berapa? 6.200.000. Ditambah kreditur Sumber Warna 3.800.000 pas 10 juta. Ya. Yang kedua, penyusunan daftar saldo hutang. Dari data buku pembantu hutang di atas pada tanggal 31 Juli 2020, dibuat daftar saldo hutang sebagai berikut. 10 juta jumlahnya. Daftar saldo hutang di atas menunjukkan data jumlah hutang sehari advertising menurut buku pembantu hutang pada tanggal 31 Juli 2020 sebesar 10 juta rupiah. Jumlah tersebut sama dengan saldo kredit dan akun utang usaha dalam buku besar di muka. 3. Pencatatan selisih saldo akun hutang. Dalam hal terjadi selisih antara saldo akun hutang dengan jumlah hutang menurut buku pembantu hutang, selisih bisa terjadi akibat kesalahan mencatat transaksi dalam buku jurnal atau kesalahan mencatat dalam buku pembantu hutang. Kesalahan mencatat transaksi dalam buku jurnal harus dibetulkan dengan pos jurnal koreksi yang dibuat dalam jurnal umum. Kesalahan mencatat dalam buku pembantu harus dibetulkan dalam buku pembantu dengan mendebet atau mengkredit rekening kreditur yang bersangkutan. Sebagai ilustrasi, saldo akun hutang usaha pada tanggal 31 Juli 2020 sebesar Rp35.500.000, sementara jumlah hutang menurut buku pembantu hutang pada tanggal yang sama sebesar Rp36 juta. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp500.000. Setelah diteliti, selisih timbul akibat kesalahan mencatat faktur PD Libra nomor L225 untuk pembelian perlengkapan servis seharga Rp2.750.000 dicatat dalam buku jurnal pembelian dengan jumlah Rp2.250.000. Transaksi pembelian kredit dicatat pada akun utang usaha sisi kredit, sisi kiri kredit, harga faktur pembelian sebesar Rp2.750.000 dicatat dalam jurnal pembelian dengan jumlah Rp2.500.000.
Artinya akun utang usaha terlalu rendah di kredit. Sebesar Rp500.000. Di sisi lain, akun perlengkapan servis juga selalu didebet sebesar Rp500.000. Koreksi kesalahan tersebut dibuat jurnal koreksi untuk menambah sisi debit akun perlengkapan servis dan menambah sisi kredit akun utang usaha sebagai berikut. Perlengkapan servis Rp500.000 dan utang usaha Rp500.000. Kredit. Perlengkapan. Sehingga nampak seperti berikut ini ya. Jurnal umum setelah pos jurnal di atas diposting ke dalam buku besar, akun utang usaha menunjukkan saldo akun seperti berikut ini. 36 juta. Sekarang pencatatan dalam buku besar pembantu piutang. 1. Tata cara mencatat transaksi dalam buku pembantu piutang pada dasarnya sama dengan cara-cara pencatatan dalam buku pembantu utang. Bukti transaksi yang dicatat dalam buku pembantu piutang meliputi faktur penjualan, bukti penerimaan kas untuk penerimaan tagihan atau piutang, nota debit atau kredit sebagai retur penjualan dan pengurangan harga. Sebagai ilustrasi pencatatan transaksi dalam buku besar pembantu piutang, berikut ini sebagian data kegiatan Sari Advertising dalam bulan Juli 2020 adalah sebagai berikut. Ini data piutang atau tagihan kepada debitur sebesar Rp12.100.000 pada tanggal 1 Juli 2020. Transaksi yang terjadi selama bulan Juli ini total penjualan kreditnya Rp15.500.000 ya, dan penerimaan piutangnya Rp17.700.000. Pencatatan data di atas adalah sebagai berikut. 1. Piutang tanggal 1 Juli Rp12.100.000 sudah tercatat di sisi debit akun piutang usaha dalam buku besar. Rinciannya tercatat dalam buku besar pembantu piutang pada rekening masing-masing debitur di sisi debit. 2. Semua faktur penjualan dicatat dalam buku jurnal sehingga pada 31 Juli 2020 akun piutang usaha debit sebesar Rp15.500.000 sementara setiap faktur penjualan dicatat juga dalam buku besar pembantu piutang dengan mendebit rekening debitur yang bersangkutan. 3. Semua bukti penerimaan kas dari debitur dicatat dalam buku jurnal penerimaan kas. Dari buku jurnal tersebut, pada 31 Juli akun piutang usahanya dikredit Rp17.700.000. Ini ya. Masing-masing bukti penerimaan kas juga dalam buku pembantu piutang dengan mengkredit rekening debitur yang bersangkutan. Dengan pencatatan seperti di atas, akun piutang dalam buku besar dan rekening-rekening debitur dalam buku pembantu piutang akan tampak sebagai berikut. Ya, sama. Ini buku besar utamanya. Oh, ini
langsung buku besar pembantu ya, buku besar pembantu piutang, nama debiturnya. Yang membedakan antara buku besar utama dengan buku besar pembantu itu kalau buku besar pembantu selalu diikuti nama debitur atau nama kreditur. Ya, kalau buku besar pembantu piutang berarti nama debitur. Kalau buku besar pembantu utang adalah nama kreditur. Sama dengan tadi caranya. Jadi ini debitur aneka sarana, PD aneka sarana ini buku besarnya kita ambil dari jurnal transaksi yang ada. Ya. Di sini ada saldonya. Ya. Ada saldonya enggak? Ada ini saldo debit 12.100.000. Dari mana? Dari ini. Piutang tanggal 1 Juli 2020 12.100.000 sudah tercatat di sisi debit akun piutang usaha dalam buku besar. Rinciannya tercatat dalam buku besar pembantu piutang, rekening masing-masing debit, rekening masing-masing debitur di sisi debit. Ya, nih debit 12.100.000. Ya. Nah, ini juga gitu. Terus kita ambil lagi yang ada hubungannya dengan aneka sarana, piutangnya diambil dari mana? Dari jurnal penjualan. Dilihat dari jurnal penjual, dilihat dari transaksi atau bukti transaksi penjualan. Di sini aneka sarana tanggal 31 15.500.000 debit. Ini ya. Nah. Terus jurnal penerimaan kas 17.700.000 ini. Ya. Ini buku besar aneka sarana. Buku besar pembantu untuk aneka sarana. Sinar motor dan seterusnya sama caranya. Setelah itu kita menyusun daftar saldo piutang ya, yang kita ambil dari saldo terakhir dalam buku besarnya, kemudian kita catat. Demikianlah penjelasan dari saya tentang buku besar utama dan buku besar pembantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.